Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, ada yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah. Semoga nanti untuk depannya juga informasinya masih lengkap, semangat terus mengikuti pembelajaran. Ya, Bu. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Ibadah haji. Oke, ketika kita melihat ini kita tahu ya, kita akan belajar tentang rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Oke, sebelumnya ketika kalian mendengar kalimat haji, apa sih yang ada di pikiran kalian? Mau naik pesawat, Bu. Naik pesawat, terus Kabar. kabar, terus oke, semuanya benar ya kalau haji. Enggak, kita tergantung kalau pesawat tergantung kalau kita dari Indonesia. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Kalau kita dari Indonesia, kita harus naik pesawat terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya itu akan menyampaikan tujuan belajar kita pada siang hari ini, yaitu ketika kalian selesai mempelajari materi ini, aku berharap kalian bisa mengetahui tentang pengertian haji, kemudian rukun haji, syarat haji, wajib haji, dan dalil tentang haji. Langsung saja yang pertama mengenai pengertian haji. Haji itu secara bahasa al-hajj, yaitu artinya menyengaja. Secara pengertian itu menyengaja ke Baitullah untuk beribadah dengan syarat, rukun, dan waktu tertentu. Kemudian ada dalil haji, yaitu berada di surat Al-Hajj ayat 27. Kita bisa baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Artinya, wahai Ibrahim, telah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru jauh. Seperti itu. Kemudian syarat haji yang pertama ada Islam. Haji yang pertama diperuntukkan untuk orang Islam yang pastinya, kemudian balik. Ada tahu ciri-ciri balik? Seperti masa itu. Kenapa, gimana? Seperti masa itu gimana? Salah. Balik itu tadi kalau laki-laki dengan Mimpi besar. perempuan bisa dengan haid terpisah sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian berakal sehat, tidak mungkin orang gila menunaikan ibadah haji ya. Kemudian merdeka yaitu tidak budak, dan yang terakhir mampu. Maksudnya mampu itu mampu dari segi biaya, kesehatan, kendaraan dan lain-lain. Kemudian ada rukun haji. Rukun haji yang pertama itu ihram. Ada yang tahu ihram itu bagaimana pelaksanaannya? Ihram itu takbir. Salah. Oh, Oke, betul. Ihram itu yaitu niat untuk berhaji yang ditandai dengan menggunakan baju ihram seperti itu. Kemudian wukuf, maaf ya itu tadi harusnya wukuf yaitu wukuf di Padang Arafah. Ada yang tahu waktunya kapan? besok, Bu. Dari 9, oke, dimulai dari tanggal 9 sampai 10, yaitu tanggal 9 setelah habis zuhur dan tanggal 10-nya sampai akhirnya matahari. Kemudian tawaf itu apa? Muter, Bu. Oke, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian ada sa'i, yaitu lari kecil dari
Jadi menjalankan rukun haji itu harus runtut mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahlul, dan talbiyah. Tidak boleh melakukan misal ihram maupun tahlul itu tidak boleh satu. Kemudian ada wajib haji yang pertama berihram sesuai tempatnya, yaitu ihram zaman dan ihram makan. Dan zaman itu waktu dan zaman itu tempat. Kemudian mabit di Musdalifah, dan mabit di Mina, kemudian melempar ihram Aqobah, melempar jumrah, wusta dan Aqobah, dan menjawab dari lemparan ihram, dan yang terakhir ada tawaf qada. Seperti itu. Kemudian ibu mau ini ya mendemonstrasikan tentang rukun haji yang ketiga, yaitu tawaf. Tawaf itu tadi di Ka'bah sekali. Ada yang udah tahu caranya? Belum. Oke, ibu praktekkan dulu, nanti kalian mempraktikkan. Jadi berawal dari ini pintu Ka'bah atau Hajar Aswad ya nantinya. Dimulai dari sini, nanti kalian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai pojok sini. Sebelum sampai titik lagi seperti ini, kemudian membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba itu sampai sini paham? Oke, sekarang coba kalian nanti praktekkan. Semua sini. Ayo. Ya. Sebentar Bu, semua. Iya. Sini dari kayak membentuk bola tangga seperti itu. Berawal dari sini dulu ya, Pak. Gaji. Sini Mas, mundur, soalnya berawal dari sini pintu. Iya, betul. Mundur. Nah, ayo nanti kita kali aja lagi dari sini. Satu, dua, tiga, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Stop, salah. Nanti sampai pojok sini. Kayak gini, tangannya melambai Ka'bah, terus ke dada, ada Rabbana, jalan stop. Nah, ada benar doanya sampai sini aja. Terus ulangi lagi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gini. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, udah paham? Ya, semuanya bisa dulu. Alhamdulillah Haji. Nah, setelah kita mempraktekkan tadi tawaf, pelaksananya sudah paham. Semoga nanti kita benar-benar bisa melaksanakan tawaf dengan kebenaran ya. Selanjutnya kita akan bagi menjadi dua kelompok untuk berdiskusi. Yang pertama kelompok pertama, yaitu kelompok kedua. Kelompok pertama itu pertanyaannya praktik haji yang dianggap bertentangan dengan Islam. Kemudian yang kedua, lebih prioritas mana antara haji ketiga, sedekah dan membantu membangun masjid. Silakan didiskusikan, Ibu beri waktu. Sudah selesai? Sudah? Oke, kelompok satu bisa menyampaikan jawabannya. Silakan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memberikan jawaban hasil dari diskusi kami, yaitu kaitan praktek haji yang dianggap bertentangan dengan Islam. Praktek haji yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam utamanya adalah haji yang disertai dengan riya atau pamer, sum'ah, mencari popularitas atau kesombongan. Haji adalah ibadah yang harus dilakukan dengan niat tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berhaji dengan tujuan agar dipuji, dihormati, atau untuk status sosial, maka hendaknya tidak murni dan dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala hajinya. Oke, kalau kita untuk kelompok satu. Kemudian untuk kelompok dua, silakan.
Jadi diskusi kepada kelompok dua ini menjelaskan dampak dari kemanfaatan yang lebih luas Bu, dan berkelanjutan. Nah, antara haji ketiga terus membangun masjid terus apa lagi itu sedekah ini, pembangunan masjid itu akan memberi manfaat yang luas bagi banyak umat Bu, untuk waktu yang sangat lama. Nah, ini digunakan untuk sholat berjamaah, pengajian, kegiatan dakwah dan lain-lain. Nah, pahala dari sedekah jariah ini akan terus mengalir selama masjid tersebut dimanfaatkan. Terus yang kedua, kebutuhan mendesak. Jika pembangunan masjid ini memang sangat membutuhkan dana besar untuk penyelesaiannya, ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak yang jika tidak dipenuhi, maka masjid tersebut tidak dapat segera berfungsi atau dikembangkan secara optimal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, jadi tadi jawaban dari kelompok satu yaitu terkait dengan haji yang dilarang. Haji yang dilarang itu haji yang berdasarkan ya pamer, sum'ah ya, tidak dari hati untuk beribadah. Kemudian antara tadi haji ketiga, sedekah, dan membangun masjid itu Allah lebih memilih atau masjid karena itu kebermanfaatannya lebih luas untuk umat dan dalam jangka waktu panjang ya insya Allah pahalanya itu akan mengalir. Oke, sekian materi yang dapat disampaikan, yaitu tadi tentang pengertian haji, kemudian rukun haji, syarat haji dan wajib haji. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, terima kasih. Ya sudah paham semua ya. Sudah. Semoga kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Amin.